Eh, Pak Eko lanjutkan lagi ya, Nana di pembelajaran 6 ini ya kita akan belajar satu menuliskan kesimpulan teks. Yang kedua adalah membuat rencana kegiatan pengamalan Pancasila dalam menjaga tumbuhan di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah menulis kesimpulan teks ya. Selain dengan berdiskusi, kamu juga dapat mencari informasi penting dengan membaca teks. Setelah membaca teks, kamu dapat mengetahui dan menentukan kesimpulan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui apa itu kesimpulan teks. Kesimpulan teks merupakan intisari teks. Adapun ciri kesimpulan teks yang baik antara lain ini ya, ada 4 rambu-rambu mengenai kesimpulan teks. 1, dibuat berdasarkan ide pokok. Berarti kalau kita mau membuat kesimpulan, kita harus mencoba membaca dengan teliti, dengan seksama, kemudian mencari ide pokok. Ya, ide pokok di mana, Pak? Ide pokok kita cari di kalimat utamanya. Ya, kalimat utamanya sebagian besar paragraf ada di awal, tapi juga kadang-kadang ada di akhir. Ya, ada 4 rambu-rambu ini tadi. 1, dibuat berdasarkan ide pokok. Yang kedua, berbentuk pernyataan yang berisi tanggapan. 3, tidak melenceng dari isi teks secara keseluruhan. Yang keempat, menggunakan kalimat atau bahasa sendiri. Artinya kesimpulan itu bisa kalian tulis memakai bahasa sendiri, tidak sama persis yang ada di teks bacaan. Ya, misalnya ini ada contoh tanaman kaya protein. Kita baca paragraf pertama. Tanaman bermanfaat bagi kehidupan, termasuk kehidupan manusia. Tanaman bermanfaat sebagai penghasil oksigen untuk pernafasan. Selain itu, keberadaan tanaman dapat membuat lingkungan asri dan terhindar dari bencana seperti longsor dan banjir. Tanaman juga dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Beberapa tanaman memiliki kandungan gizi yang dapat membantu perkembangan manusia jika dikonsumsi. Salah satu kandungan gizi tersebut adalah protein nabati. Maka dari teks paragraf ini ya kita cari ya kalimat utamanya. Kalimat utamanya di mana? Ya, kita cari bahwa paragraf ini kalimat utamanya adalah di awal paragraf. Tanaman bermanfaat bagi kehidupan termasuk kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya dari kalimat yang kedua sampai terakhir adalah kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Maka kalau kita mau menuliskan kesimpulan ini ya kita bisa menulis bahwa ini di sini ada tugas ya. Ini tugas misalnya paragraf ke-1 ini tadi berarti tanaman ya, sangat bermanfaat bagi kehidupan. Ya, tanaman sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, boleh ini ya. Tidak harus sama dengan apa namanya teks sama persis. Kamu tulis kembali kalimat utamanya, enggak seperti itu, tapi kalian boleh menuliskan dengan kalimat kalian sendiri, dengan bahasa kalian sendiri. Maka saya ulangi lagi, tadi nggak kelihatan. Tanaman bermanfaat bagi kehidupan termasuk kehidupan manusia. Ini tadi dijelaskan semua. Ya, semuanya kalimat penjelas ini menerangkan bahwa tanaman itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Maka kesimpulannya paragraf pertama adalah tanaman sangat bermanfaat atau tanaman bermanfaat bagi kehidupan manusia, boleh gitu ya. Nanti kalian coba temukan kesimpulan paragraf kedua dan ketiga ya, bisa buat latihan. Kemudian selanjutnya adalah membuat rencana kegiatan pengamalan Pancasila dalam menjaga tumbuhan di lingkungan sekitar. Oleh karena pentingnya tumbuhan bagi kehidupan, kita harus selalu menjaganya dengan baik. Selain dilakukan sendiri, kita dapat melakukannya dengan bekerja sama. Misalnya bekerja sama dengan teman dalam merawat menjaga pertumbuhan yang terdapat di lingkungan sekolah.
sekolah. Singkat tersebut sesuai dengan penerapan sila ketiga Pancasila. Dalam pembelajaran ini kita mau belajar mengenai rencana kegiatan pengamalan Pancasila dalam menjaga tumbuhan lingkungan sekitar, terutama Pancasila sila ketiga. Ya. Maka kalau kita mau membuat rencana kegiatan pengamalan Pancasila dalam menjaga tumbuhan, misalnya kita pakai tabel, ya pakai tabel, misalnya Pak Eko tulis di sini misalnya contoh ya, rencana kegiatan kita tulis lagi pengamalan ya, Pancasila dalam menjaga tumbuhan. Misalnya ini pakai tabel, ini tabel sederhana ya, gini, ini nomor misalnya ya, nomor ini hari sama tanggal, kemudian kegiatan. Satu misalnya hari Senin 20 Juli 2002, kegiatannya adalah bersama anggota kelompok menyirami tanaman di sekolah ya setelah jam pelajaran. Rencananya seperti itu. Maka bersama anggota kelompok ada kerjasama. Kerjasama inilah yang merupakan penerapan Pancasila sila ketiga ya. Gitu. Kerjasama, bergotong royong ya, saling membagi tugas. Itu membagi tugas dalam merawat tanaman, menyirami tanaman, menanam tanaman misalnya, itu sesuai dengan Pancasila sila ketiga ya. Hal yang bisa dipetik untuk pengamalan Pancasila ketiga adalah kerukunannya tadi, persatuannya tadi, bekerja sama, saling toleransi, saling gotong royong gitu. Ya, itu sila ketiga. Kalau merawat ya, menanam tanaman, menyirami, itu sikap manusia mencintai sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan, itu termasuk nilai sila kedua sebenarnya. Tetapi kalau untuk misalnya kalian mempunyai rencana dalam merawat, mempunyai kegiatan bersama-sama, ya kebersamaan inilah yang termasuk pengamalan sila ketiga. Di sekolah itu kan misalnya upacara ya, piket sekolah bersama-sama ya, diskusi ya, itu semuanya sila ketiga, adanya kerukunan, adanya persatuan dan kesatuan ya. Silakan nanti kalian di halaman berapa ini, 41 ya, 41 ini nanti silakan ditulis, menuliskan kesimpulan teks. Hal-hal yang harus diperhatikan apa tadi, sudah ada rambu-rambunya tadi ya, sudah ada rambu-rambunya, ini ditulis. Kemudian membuat rencananya contohnya apa, buat seperti ini boleh ya, buat seperti ini boleh. Setelah itu silakan dikerjakan halaman 42, maaf ini terhalang tangannya Pak Eko, 42 ya. Berarti tugas kalian hari ini adalah pembelajaran 5, yaitu mengerjakan halaman 38, kemudian yang berikutnya adalah mengerjakan halaman 42. Terima kasih, sekian dari Pak Eko. Apabila ada pertanyaan silakan nanti tanya Pak Eko, atau misalnya pakai ya Wapri boleh ya, di Japri Pak Eko, di WA sendiri boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.